Allah Pak, ini Pak istri saya Pak. Dibacok Pak sama Pak Kasun Pak. Pak Kasun pondok dalam Pak. Ya Allah Pak. Ya Allah, Dek, ya Allah. Allah Pak. Ya Allah Pak. Yuli Agustin, seorang ibu rumah tangga yang berusia 39 tahun, Sabtu siang dilarikan ke Puskesmas Semboro, Jember, Jawa Timur dengan luka yang cukup serius di bagian kepala dan pundaknya. Ia bahkan harus dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember agar mendapat penanganan medis yang lebih optimal. Polisi lakukan olah TKP untuk mengungkap apa yang menyebabkan korban dianiaya dengan senjata tajam di Dusun Kerajaan Desa Pondok Dalem, Kecamatan Semboro, Jember. Dari kesaksian sejumlah tetangga korban, ia dianiaya dengan celurit oleh Subur, seorang kepala dusun di Dusun Kerajaan yang juga masih tetangga dekatnya. Polisi amankan sejumlah barang bukti, diantaranya baju penuh darah yang dikenakan korban saat penganiayaan terjadi. Dari hasil lidik dan kesaksian tetangga korban, polisi mengamankan pelaku ke Mapolsek Semboro. Berikut sebilas celurit yang digunakan menganiaya korban. Motif pembacokan diduga berlatar belakang persoalan lama, di mana kedua belah pihak sejak lama berselisih paham soal batas tanah waris. Memang sebelumnya ada masalah ya? Ada, yang masalah pengukuran itu Pak. Iya. Masalah batas ya? Iya masalah batas Pak. Cuma dia kan orang luar, pokok ikut ke sana. Puncaknya terjadi Sabtu siang saat pelaku tengah mengarit rumput di halaman rumahnya. Diduga kesal terhadap korban yang tiba-tiba menggerutu pelaku naik pitam. Berawal dari sengketa lahan, yaitu warisan yang masih diperdebatkan oleh kedua belah pihak. Waktu itu pihak pelaku sedang mengangkuti tanah untuk meratakan tanah. Kemudian korban ini bergumam atau gerundel. Tidak jelas apa yang disampaikan oleh korban terhadap pelaku. Namun tiba-tiba pelaku ini emosional dan tanpa sengaja mengambil arit atau senjata tajam berupa arit yang digunakan untuk menggali tanah, kemudian membacokkan ke pundak korban sehingga korban luka dan kemudian dibawa ke rumah sakit, dan untuk pelaku diamankan di Polsek Semboro. Konflik antara korban dan pelaku bukan kali ini saja terjadi. Bulan Januari 2025 lalu, pelaku juga sempat memukul korban hingga mengalami sejumlah luka lebam. Yuli Agustin harus jalani tindakan operasi di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember setelah dua bagian tubuhnya terluka cukup parah usai dianiaya tetangganya yang sekaligus kepala dusun setempat, Subur. Kondisinya berangsur membaik. Meski demikian, ingatan korban masih belum sepenuhnya pulih. Luka di kepala sama bahu sini. Setelah itu dioperasi, katanya di sini saya lihat hasil rongsen itu di kepala itu ada bekas celurit dan ada pecah-pecah kayaknya di tengah itu. Sini, yang dioperasi sini sama kepala sama bahu. Yang membuat suami korban geram karena selain menganiaya sang istri, pelaku yang masih kerabat dekat suami korban sempat berusaha menyakiti ibunya. Pas waktu kejadian itu istri saya itu jemur Pak, jemur pakaian. Langsung didatangi sama Pak Kasun. Langsung ditabrak sininya bahunya Pak. Ditabrakkan gini. Istri saya dibacok, ibu saya nolong istri, sama Pak Kasun ibu saya diancam juga. Jorok norok kakek yuk, kalau tak mati ya. Gitu bahasa Maduranya. Ibu saya lari, Pak Kasun itu ngejar ibu saya, istri saya langsung ditinggalkan sama ibu. Istri saya bisa lari ke pekarangan, baru ditolong orang. Pak Kasun terus ngejar ibu saya. Saya sama Pak Kasun itu dekat loh Pak. Saudara ya? Iya saudara, itu sepupu ibu saya. Itu saya bisa manggil Pak Lik itu Pak, paman atau paman ya? Iya. Meski masih bersaudara, namun korban dan keluarga tegas tetap akan melanjutkan kasus penganiayaan itu ke jalur hukum. Mengapa suami dan keluarga korban bersikukuh memproses hukum tindakan Subur Wicaksono, kepala dusun kerajaan? Karena ternyata kejadian penganiayaan ini bukan yang pertama. Dalam sebuah video amatir ini terekam dugaan penganiayaan sang kadus terhadap Yuli Agustin di bulan Januari 2025. Saksinya Pak, ini Pak, istri saya dipukul Pak. Mohon Pak. Ini lagi ada saksinya Pak Husen ada. Ini bibik saya ini. Sedang ada terjadi pemukulan. Ini Pak, ya, bawa celurit lagi Pak ya. Ini Pak yang dipukul Pak sampai memar pipinya Pak. Korban mengalami luka lebam di wajah hingga kasusnya dilaporkan ke polisi.
Pelaku akhirnya divonis 9 bulan hukuman percobaan. Belum usai jalani hukuman percobaan, pelaku malah kembali menganiaya korban. Pelaku kini tak hanya terancam hukuman penjara, pemerintah desa dan pihak Kecamatan Semboro kini sedang mengkaji rekomendasi pemberhentian pelaku dari jabatannya sebagai kepala dusun. Ketika kemudian putusan di pengadilan membuat dia ditahan, itu maknanya kan ada kekosongan jabatan kepala dusun. Nanti kita konsultasikan kepada pihak kabupaten, dalam hal ini DPMD, apakah ini sudah memenuhi kriteria untuk bisa kita lakukan penggantian perangkat. Senin siang, pelaku Subur Wicaksono diinterogasi di ruang unit Reskrim Polsek Semboro. Dari para saksi maupun pelapor dan dari tersangka memang motifnya selama ini dari Pak Kasem yaitu dendam kepada si korban. Berulang kali cekcok dengan korban, hasilnya fatal. Ada pengukuran PTSL di desa di RT 1 RW 2 Dusun Kerajaan. Waktu itu si Yuli ini sok tahu batas-batas itu, padahal dia kan orang pendatang, orang ikut. Sedangkan saya asli orang sana. Sedangkan yang diukur itu bukan dapatnya beli, masih warisan dari nenek saya. Waktu kejadian yang hari Sabtu jam 8, ya karena saya jengkel, akhirnya bisa bacok. Dia waktu itu ngomong apa mungkin? Tidak dengar, kayak gerentum-gerentum itu, ngomel-ngomel. Bertanggung jawab atau bagaimana Pak? Saya siap bertanggung jawab dan saya tidak akan melarikan diri. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.